Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal SNP Ekonomi tahun 2020. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini berkembang ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Namun juga perlu disampaikan jika nanti dalam pembahasan ada mungkin materi atau mungkin pembahasan yang berbeda dengan teman-teman semua, bisa diketik di kolom komentar, karena yang disampaikan di sini tidak mutlak lah itu bernilai benar semuanya. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja ke soal pembahasan. Soal nomor 26. For an economic as a world, income is greater than expenditure. B. Expenditure is greater than income. C. Income is equal to expenditure. D. Consumption is equal to saving. E. GDP measure income more precisely than its measure expenditure. Jadi ini konsep ekonomi dalam secara keseluruhan. Terutama kita bisa melihatnya yang paling mudah itu di dalam GDP ya, dimana dalam GDP ini berbagai macam pendekatan yang kita gunakan, memulai dari pendekatan produksi, pendekatan penerimaan maupun pendapatan pengeluaran, ini menghasilkan GDP yang sama ya. Jadi artinya seluruh metode yang kita pakai untuk metode perhitungan pendapatan nasional itu menghasilkan hasil yang sama gitu. Atau kalau kita bawakan ke dalam kehidupan kita sehari-hari sih, sebenarnya pendapatan dan pengeluaran pendapatan dan pengeluaran itu sebenarnya sama. Mengapa demikian? Kita misalkan dalam bentuk jual beli begitu kan. Misalnya ketika kita membeli sesuatu, anggaplah harganya misalnya 100.000 gitu kan. Bagi kita sebagai pembeli, kita akan mengeluarkan uang sebesar 100.000. Bagi si penjual, dia akan memperoleh uang juga 100.000. Jadi artinya di sini baik pengeluaran dari kita sebagai konsumen maupun penerimaan yang diterima oleh si produsen itu menghasilkan jumlah yang sama. Maka nomor 26 ini jawabannya adalah yang C. Income is equal to expenditure. Kalau yang A, pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. B, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. C, pendapatan sama dengan pengeluaran. D, konsumsi sama dengan tabungan. E, GDP dengan perhitungan metode pendapatan itu menghasilkan nilai yang lebih akurat daripada pendekatan pengeluaran. Jadi ini salah. Maka yang tepat itu jawabannya adalah yang C. Pendapatan sama dengan pengeluaran. Soal nomor 27. Like monopolists, oligopolists are aware that an increase in the quantity of output always reduce blah blah blah. A. The price of their product. B. Their average cost. C. Their profit. D. Their revenue. E. Productivity. Jadi di soal nomor 27 ini sama seperti pasar monopoli, pasar oligopoli juga ketika akan menaikkan quantity of output, jumlah outputnya selalu mengurangi titik-titik ya. Dalam pasar monopoli misalnya ya. Ini P, ini Q-nya. Oke, ini kita buat kurva MR-nya ya. MR, dan ini di sini adalah MC. Nah, berarti titik keseimbangannya adalah sebesar, misalnya pada awalnya adalah sebesar Q, misalnya ya. Sebesar Q1. Nah, jika katanya dalam soal, pasar ingin meningkatkan Q-nya, anggaplah misalnya sebesar Q2 gitu kan. Berarti efeknya ketika Q2 maka harga harus dikorbankan begitu kan. Berarti harganya akan berkurang atau turun. Maka kita dapat jawab di sini ketika pasar monopoli ataupun pasar monopolis ingin menaikkan jumlah output yang dihasilkan, berarti efeknya mereka harus menurunkan
barangnya gitu. Maka di sini jawabannya adalah yang A. Atau mungkin bisa juga kita menggambarkan dalam pasar oligopoli, berarti kurvanya berbentuk patah ya teman-teman. Yang di atasnya elastis, di bawahnya inelastis. Ini tetap sama P, maaf ini Q, dan ini adalah P-nya. Berarti misalnya pada posisi awal, anggaplah di sini misalnya Q-nya. Ketika Q-nya ditambah menjadi Q1 misalnya, berarti price-nya berarti akan berkurang dari P misalnya menjadi P1 gitu ya. Berarti sama dengan penjelasan di dalam pasar monopoli tadi. Maka jawaban nomor 27 adalah yang A. Soal nomor 28. Product differentiation in monopolistic competitive market ensure that a profit maximizing firm. A marginal revenue will equal average cost. B, price will exceed marginal cost. C, marginal cost will exceed average revenue. D, marginal revenue will exceed marginal cost. E, average variable cost will be increasing. Jadi soal nomor 28 ini dinyatakan bahwa diferensiasi produk di pasar persaingan monopolistik menyatakan ini bahwa untuk memaksimumkan keuntungan perusahaan harus bagaimana, begitu kan? Ini kita lihat di dalam pasar persaingan tidak sempurna ya. Umumnya di dalam pasar persaingan tidak sempurna, anggaplah di sini misalnya pasarnya adalah pasar persaingan monopolistik. Ini P, ini Q. Jadi kurvanya dibandingkan dengan monopoli agak landai ya. Ini MR-nya. Ini P sama dengan AR sama dengan D, dan ini adalah MC. Kita mengetahui bahwa syarat dari sebuah perusahaan itu ketika dia laba maksimum maka produksinya harus sama dengan MR sama dengan MC ya. Jadi laba maksimum ini dicapai pada saat nilai MR sama dengan nilai MC. Berarti di titik, anggaplah di sini misalnya titik Q misalnya ya, Q. Nah, katanya di sini ketika dia produksi sebesar Q, maka nanti kita dapatkan ini harga jualnya. Berarti ini adalah P-nya. Berarti harga jualnya P-nya segini dan Q-nya sebesar ini. Maka kita dapat kesimpulan beberapa dari soal ini, maksimum laba itu sama dengan MR sama dengan MC, atau bisa juga kita lihat di sini pertemuan MR dengan MC ya, dan posisinya di sini bisa MR sama dengan MC. Maka dapat kesimpulan bahwa selain MR sama dengan MC, laba maksimum juga didapatkan pada saat nilai P besar daripada MC. Gitu. P besar daripada MC. Maka jawabannya adalah yang B. Price will exceed a marginal cost. Soal nomor 29. The short run supply curve for a firm that in a perfectly competitive is ya. Katanya di sini kurva penawaran itu dalam pasar persaingan sempurna itu yang mana? Oke, yang kita buat ini MC. Kemudian di sininya adalah AC. Di bawah AC namanya AVC. Nah, yang disebut sebagai kurva penawaran dalam pasar persaingan sempurna ini adalah kurva MC. Kurva NC dimulai dari titik perpotongan antara MC dengan AVC atau disebut juga AVC minimum.
Nah, jadi titiknya ini mulai dari titik ini sampai ke atas, kurva MC ini disebut juga dengan kurva supply. Jadi kurva penawaran itu berasal dari kurva MC mulai dari titik AVC. Jadi atau dengan bahasa lain MC yang naik mulai dari titik AVC minimum. Maka jawabannya di sini adalah yang D. Soal nomor 30. Which of the following expression is correct? Ya, di sini ada pembahasan tentang accounting profit and economic profit ya. Nah, dalam pembahasan materi ekonomi kita di dalam konsep dasar ekonomi kita mengenal istilahnya ada namanya laba akuntansi, ada laba ekonomi. Laba akuntansi ini kita dapatkan dari total revenue kita atau pendapatan kita ya atau TR kita dikurangi dengan biaya eksplisit ya. Biaya eksplisit. Nah, bagaimana yang biaya eksplisit? Biaya eksplisit itu adalah biaya yang jelas dan terasa uang keluarnya gitu ya. Misalnya kita menggaji karyawan, kita beli bahan baku, kita nyewa tempat dan sebagainya. Yang jelas ada terbukti jelas itu adalah uang keluar begitu. Itu namanya biaya eksplisit. Nah, laba akuntansi itu didapatkan dari biaya total penerimaan kita dikurangi dengan biaya-biaya eksplisit atau yang ada unsur uang keluarnya gitu. Yang kedua adalah biaya ekonomi. Biaya ekonomi adalah yang kedua adalah laba ekonomi. Laba ekonomi ini kita dapatkan dari laba akuntansi dikurangi dengan biaya implisit. Oke, biaya implisit ya. Apa itu maksudnya biaya implisit? Biaya implisit ini adalah biaya yang tidak nampak uang keluarnya, tapi dia disebut juga dengan biaya atau beban yang dikeluarkan gitu ya, tapi tidak jelas bentuk uangnya itu seperti apa gitu ya. Misalnya kalau kita yang sering kita kenal adalah opportunity cost atau biaya peluang gitu kan. Jadi uangnya dijadikan biaya tapi nggak ada unsur uangnya gitu. Atau mungkin juga pada aktiva tetap kita mengenal istilah penyusutan. Jadi misalnya gedung atau mungkin kendaraan ya yang mengalami penyusutan atau kita sebut dengan beban penyusutan. Dia termasuk beban atau biaya yang harus kita keluarkan tapi tidak nampak uangnya gitu. Atau dengan bahasa lain, laba ekonomi itu adalah penerimaan kita kurangi biaya eksplisit, kurangi biaya implisit begitu. Oke. Maka nomor 30 ini jawaban yang benar adalah A. Accounting profit laba akuntansi itu sama dengan total revenue dikurangi explicit cost atau biaya eksplisit ya, jadi benar yang A ya. Yang B, accounting profit laba akuntansi itu sama dengan marginal revenue pendapatan marginal dikurangi dengan biaya marginal, ini salah ya. Kemudian yang C, accounting profit atau laba akuntansi total revenue dikurangi biaya operational cost, ini juga salah. Yang D, economic profit laba ekonomi sama dengan total revenue atau pendapatan total dikurangi biaya implisit dikurangi lagi biaya eksplisit ya, eksplisit. Berarti yang D ini benar kalau ada biaya eksplisitnya. Economic profit atau revenue dikurangi explicit profit, jadi ini salah juga. Jenisnya laba akuntansi. Maka yang nomor 30 itu jawabannya adalah yang A. Oke, itu dulu teman-teman pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita sambung lagi lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.